Kalau misalnya tadi dikaitkan dengan naik tangga ya Kang ya, berarti kita itu tidak terlihat fisik itu sebenarnya sehat-sehat aja, tapi kalau udah naik tangga udah ngep-ngep. Nah itu soal kebugaran ya berarti yang bermasalah. Iya, dia sehat tapi tidak bugar. Yang sangat membedakan dengan teknik pernafasan, bahwa teknik pernafasan itu, kalau boleh saya bilang ya, boleh saya bilang itu satu-satunya teknik olahraga yang mengolahragakan pada level sel. Ya apa? Pada apa? Pada level sel. Tingkat sel tubuh kita. Jadi tubuh kita, tubuh manusia ini itu unit terkecilnya itu kan sel. Sel membangun jaringan, jaringan membangun otot, otot membangun raga dan seterusnya. Jadi sel olahraga. Itu kita olahragakan pada level sel. Langsung aja ya membicarakan topik ini kepada Kang R. Kang R, untuk tujuan Satria Nusantara ini apa sih dan apa kaitannya dengan kesehatan? Apa yang membedakan dengan latihan-latihan yang lainnya? Ya, atur nuhun. Ya, sami-sami Kang. Teh Savana, Kang Dudi. Ya. Alhamdulillah dapat kesempatan nih SN untuk bisa menyebarluaskan program-program latihannya. Jadi sebelum menjawab itu, ingin kita tekankan mengenai sehat. Sehat itu adalah anugerah Tuhan. Dan harus disyukuri, dipelihara. Dipeliharanya itu jadi beda dengan emas gitu ya. Emas kalau kita sudah dapat, ya sudah, dia tetap emas. Kalau sehat itu begitu tidak kita pelihara, dia akan makin menurun. Makin menurun seperti itu. Nah, kemudian lagi adalah bahwa sehat itu adalah prasyarat untuk menikmati kenikmatan. Kalau kita sakit, biar kita kaya, biar itu nggak dinikmati. Banyak duit nggak bisa makan apa seperti itu. Nah, kaitannya dengan SN. Jadi SN ini adalah pada prinsipnya dia adalah olahraga. Tapi olahraga yang fokus pada kesehatan. Dan lebih spesifik lagi, dia adalah olahraga yang berbasis pengolahan teknik pernafasan. Jadi fokusnya di pernafasan. Ada bela dirinya nggak Kang? Zaman dulu ya, zaman masih muda lah gitu ya. Sekarang mah kita kesehatan itu lebih penting. Masih muda. Saya juga masih muda. Saya juga masih merasa muda ini. Saya usia 60 sekarang ini. Masya Allah. Iya. Jadi dia spesifik pada pernafasan. Apa bedanya dengan olahraga yang biasa gitu kan? Olahraga fisik ya. Olahraga biasa misalnya sepak bola ya, itu pasti paha dan betisnya pasti besar, pasti itu. Kalau dia perenang itu dadanya pasti bidang. Pingpong perutnya gede habis main makannya banyak. Nah, yang sangat membedakan dengan teknik pernafasan, bahwa teknik pernafasan itu, kalau boleh saya bilang ya, boleh saya bilang itu satu-satunya teknik olahraga yang mengolahragakan pada level sel. Ya apa? Pada apa? Pada level sel. Tingkat sel tubuh kita. Jadi tubuh kita, tubuh manusia ini itu unit terkecilnya itu kan sel. Sel membangun jaringan, jaringan membangun otot, otot membangun raga dan seterusnya. Jadi sel olahraga. Itu kita olahragakan pada level sel. Kalau yang fisik enggak ya? Kalau yang fisik karena dia tidak fokus pada pernapasan, dia pada otot-otot besar. SN selain otot-otot besar, dia masuk sampai olahraga pada level sel. Saya dapat ilmu baru hari ini. Itu yang menyebabkan sel itu menjadi survive dengan teknik pernapasan ya, tekan tahan napas dan sebagainya, dan dia menjadi sangat kuat. Itu sebab kebalikan dari olahraga biasa, SN ini, kalau olahraga biasa itu habis kita olahraga bulu tangkis lah, saya pemain bulu tangkis juga, itu lelahnya luar biasa. Lelah fisik juga ya. Tapi SN kita latihan yang setengah mati, setengah latihan segar bugar. Itu termasuk ngelawan sel kanker kayak gitu ya. Itu bisa dilawan. Iya, betul. Jadi di dalam dunia kesehatan kita mengenal namanya kuratif. Jadi kalau orang sakit kita obatin, kuratif. Kemudian ada rehabilitatif, ya itu apa namanya, ya udah sakit ya bagaimana dia supaya bisa kembali pulih gitu kan. Pemulihan. Nah, ada yang penting dan ini sangat penting untuk level kita karena itu murah meriah sebetulnya. Adalah preventif, pencegahan. Preventif. Bagaimana supaya kita ini jangan sakit. Dan kedua adalah promotif.
Promosi, bagaimana kondisi kesehatan yang sudah kita peroleh makin berkembang, makin bugar. Nah, untuk level Pemprov Jabar nih Kang Dodi ya, orang bekerja itu harus sehat. Dan sehat itu kita mengenal ada namanya sehat statis, ada sehat dinamis. Sehat statis itu kita tidak di rumah sakit gitu lah, kita sehat lah gitu kan. Tapi begitu disuruh naik tangga 4 lantai, ungap. Itu dia tidak sehat dinamis. Tidak bugar berarti ya? Tidak. Nah, sehat dinamis itu adalah bugar. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke filosofi pentingnya adalah untuk sehat itu kita perbaiki pola hidup, terutama istirahat. Harus seimbang ya? Iya, pola makan. Itu kita bisa sehat. Tapi kalau untuk bugar itu harus tidak ada pilihan lain, harus melalui olahraga. Nah, SN fokus dengan hal-hal yang demikian. Kurang lebih itu sebagai apa namanya pengantar tentang SN itu seperti demikian. Kalau misalnya tadi dikaitkan dengan naik tangga ya Kang ya, berarti kita itu tidak terlihat fisik itu sebenarnya sehat-sehat aja, tapi kalau udah naik tangga udah ngep-ngep. Nah itu soal kebugaran ya berarti yang bermasalah. Iya, dia sehat tapi tidak bugar. Dan satu lagi di konsep WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu tidak hanya soal sehat dan bugar, tapi ditambah lahir dan batin. Jadi dia harus sehat lahirnya dan bugar, kemudian juga sehat dan bugar batinnya. Itu standar WHO sekarang demikian. Ukurannya ada ya Pak ya? Ya, ukurannya ada. Jadi kalau batin itu ya kita menjalani kehidupan sehari-hari ini relax, santai gitu. Nggak baperan lah kira-kira begitu. Untuk karyawan tuh penting pisan ya Kang Budi. Betul.